Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran ini akan membahas tentang materi realitas sosial, merupakan materi pelajaran untuk siswa kelas 10. Baiklah Ananda sekalian, sebelum mulai belajar, bagaimana keadaan Ananda pada kesempatan kali ini? Semoga semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang tindakan sosial, kemudian juga interaksi sosial. Nah, realitas sosial ini merupakan bagian dari kompetensi dasar hubungan sosial. Nah, Ananda sekalian, apa itu realitas sosial? Realitas sosial atau social reality merupakan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kestabilan dalam keadaan normal atau tidak normalnya pola hubungan dalam masyarakat. Nah, intinya realitas sosial itu adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat. Dan ini juga berhubungan dengan pola interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya interaksi itu berjalan normal ya, ketika individu saling berinteraksi berdasarkan status dan perannya masing-masing, kemudian memegang teguh nilai dan norma yang terjadi, nilai dan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Namun ada kalanya juga interaksi sosial yang terjadi itu mengabaikan nilai dan norma yang berlaku ya, atau keadaan ini sering juga disebut dengan anomi ya, di mana keadaan tidak adanya norma dan nilai yang dipatuhi atau diakui oleh masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan realitas sosial. Kemudian selanjutnya, realitas sosial dalam sosiologi ini juga diartikan sebagai hal yang dianggap nyata dalam kehidupan sosial dan merupakan hasil konstruksi sosial. Nah, ini penting ya, bahwa realitas sosial itu dibentuk bukan pada diri individu ya, melainkan dibentuk melalui proses sosial berdasarkan hasil interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, selain itu juga diartikan bahwa realitas sosial dianggap sebagai isi dasar yang dapat menjelaskan kenyataan dalam kehidupan sosial masyarakat yang saling melakukan kontak dan juga komunikasi. Nah, Ananda harus ingat bahwa kontak dan komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi realitas sosial ini erat kaitannya dengan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, realitas sosial juga diartikan sebagai bentuk kegiatan, perubahan, dan kejadian nyata dalam masyarakat yang saling berhubungan. Jadi wujud dari realitas sosial ini bisa berupa aktivitas ya, bisa berupa perubahan ya, atau fakta-fakta kejadian-kejadian nyata dalam kehidupan masyarakat yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian juga dari hasil peristiwa tersebut peristiwa tersebut tercipta sebagai akibat proses interaksi yang berlangsung dalam masyarakat. Nah, ini sudah kita bahas ya, yang sering menjadi penyebab dalam dinamika kelompok sosial masyarakat. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa interaksi sosial itu kadangkala bersifat asosiatif, mengarah pada persatuan. Namun sering juga interaksi sosial itu bersifat disosiatif, mengarah pada perpecahan. Nah, inilah dinamika yang terjadi sebagai akibat proses interaksi sosial. Nah, Ananda sekalian, contoh realitas sosial itu ada masyarakat, kemudian juga ada keluarga. Nah, inilah dua contoh realitas yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama adalah masyarakat. Apa itu masyarakat? Menurut Kuncharaningrat, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang melakukan interaksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu di mana memiliki sifat kontinu serta terikat oleh rasa identitas bersama. Nah, kata kuncinya menurut Kuncharaningrat bahwa dalam masyarakat ini harus ada yang namanya interaksi sosial, dan dalam berinteraksi itu berdasarkan kepada adat istiadat tertentu. Nah, ini poin penting dari Kuncharaningrat. Dan di sana ya, hubungan ini juga bersifat kontinu, artinya berkelanjutan, bukan bersifat sementara. Nah, ini pendapat dari Kuncharaningrat. Kemudian yang kedua, pendapat dari Ralph Linton. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya sebagai sebuah kesatuan. Nah, intinya masyarakat itu adalah sebuah kesatuan
individu-individu, manusia-manusia ya, di mana manusia ini telah bekerja cukup lama dan hidup cukup lama ya. Dan mereka telah mampu menyatukan diri mereka dalam sebuah kesatuan ya. Namun juga tentu saja terdapat batasan-batasan tertentu seperti batas teritorial atau batas wilayah. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendapat dari Paul B. Horton. Masyarakat itu adalah sekumpulan manusia. Nah, jadi poin yang pertama, masyarakat merupakan kumpulan manusia. Kemudian relatif hidup mandiri dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini sama tadi seperti pendapatnya Ralph Linton bahwa mereka telah hidup cukup lama ya. Kemudian mendiami suatu wilayah tertentu. Nah, ada lokasi, ada wilayah tempat mereka tinggal ya. Berkebudayaan yang sama. Nah, dari hasil interaksi mereka, dari hasil mereka mendiami suatu wilayah tertentu, mereka kemudian menciptakan kebudayaan yang sama. Nah, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Nah, inilah pendapat Paul B. Horton tentang masyarakat. Nah, dari 3 definisi tersebut dapat kita simpulkan ya beberapa unsur pokok dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, masyarakat itu harus ada kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama. Jadi tidak bisa masyarakat terdiri dari satu individu ya. Masyarakat itu merupakan kumpulan manusia atau kelompok manusia. Kemudian adanya pergaulan yang terjalin dalam waktu yang lama. Jadi bukan bersifat sebentar ya atau sementara. Kemudian adanya aturan, adanya nilai dan norma yang mengatur ya kelompok tersebut. Kemudian adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Nah, kesadaran ini penting ya agar mereka benar-benar merasa bahwa mereka benar-benar bersatu ya. Mereka benar-benar bersatu dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang penting juga bahwa masyarakat itu menciptakan atau melahirkan suatu kebudayaan tertentu. Dan yang terakhir, bahwa masyarakat ini harus mendiami suatu wilayah tertentu. Artinya ada ya tempat atau wilayah tempat mereka tinggal. Nah, inilah unsur-unsur pokok dari masyarakat. Nah, realitas sosial yang kedua adalah keluarga ya. Keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang disatukan oleh ikatan perkawinan, hubungan darah atau adopsi. Jadi bisa terdiri dari hubungan darah, namun bisa juga karena adopsi ya, yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Nah, ini yang disebut dengan keluarga. Jadi yang menyatukan keluarga ini adalah hubungan perkawinan. Nah, itu poin pentingnya. Kemudian ciri atau karakteristik keluarga diantaranya, nah ini yang pertama tadi disatukan oleh ikatan perkawinan. Dan hubungannya bisa hubungan darah atau adopsi ya. Bagi pasangan yang tidak memiliki anak, mungkin mereka akan mengadopsi anak ya. Ataupun ada juga pasangan yang memiliki anak kemudian mengadopsi. Nah, ini bisa saja ya, mereka disatukan dalam suatu keluarga. Dan umumnya anggota keluarga hidup dalam satu rumah tangga. Nah, kemudian berinteraksi dan komunikasi. Nah, ini penting ya, adanya interaksi sosial ya, merupakan ya salah satu pembentuk dari realitas sosial tersebut. Nah, jadi dalam keluarga ini juga ada interaksi dan tentu saja di sana ada komunikasi. Nah, bentuk keluarga ada yang disebut dengan keluarga inti atau keluarga batih, ada keluarga besar. Apa itu keluarga inti ya? Keluarga berdasarkan perkawinan tunggal ya, artinya hanya satu keluarga saja, ada suami, ada istri, kemudian ada anak-anaknya. Nah, ini keluarga inti. Kemudian ada keluarga besar, dari namanya bisa kita pahami keluarga besar ini merupakan keluarga, baik keluarga tunggal maupun keluarga yang berdasarkan poligami ya, yang terdiri dari seorang ayah dan beberapa orang ibu ya, kemudian ditarik dari satu keturunan dengan semua keturunannya. Artinya apa? Di dalam keluarga besar ini bukan hanya satu keluarga, namun di sana ada kemudian keluarga-keluarga lainnya yang bersatu ya, yang masih diikat oleh satu keturunan atau satu kekeluargaan. Artinya apa? Misalkan ya di satu rumah itu ada tinggal nenek, kemudian kakek, kemudian ada ayah, ada ibu, kemudian juga ada keluarga cucu lagi di sana. Nah, ini merupakan contoh dari keluarga besar. Nah, baiklah Ananda sekalian, inilah tema kita tentang realitas sosial. Tadi sudah kita bahas 2 contoh dari realitas sosial, yaitu masyarakat dan juga keluarga. Semoga materi ini bisa Ananda pahami dengan baik dan menambah pengetahuan dan wawasan Ananda sekalian mengenai realitas sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.